Jadi, fenomena tersebut dapat dijelaskan dengan melibatkan sifat-sifat intrinsik masing-masing benda. Yang pertama adalah massa. Massa memainkan peran penting dalam hukum gravitasi Newton, yang menyatakan bahwa gaya gravitasi adalah produk dari massa dan percepatan. Batu umumnya memiliki massa yang lebih besar dibandingkan kapas sehingga jatuh lebih cepat. Yang kedua adalah keberatannya terhadap udara. Batu cenderung memiliki keberatan terhadap udara yang lebih tinggi dibandingkan kapas. Oleh karena itu, resistensi udara akan mempengaruhi kerikil lebih kuat saat jatuh daripada kapas yang lebih ringan. Yang ketiga adalah struktur material. Kapas memiliki struktur yang lebih berserat dan lembut sehingga dapat mengalami perubahan bentuk yang lebih signifikan ketika terkena gaya gravitasi dibandingkan dengan batu yang memiliki struktur padat. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, kita dapat menggambarkan perbedaan dalam cara batu dan kapas bereaksi terhadap gaya gravitasi pada percobaan tersebut. Jika dikaitkan dengan ketidakpastian Heisenberg, maka akan berlaku untuk kapas, elektron-elektron di dalam kapas prinsip ketidakpastian Heisenberg, maka kapas terlihat seperti benda padat. Di tingkat partikelnya, elektron-elektron ini tersebar dalam pola gelombang yang lebih luas. Ini berarti meskipun secara kasar kita dapat mengidentifikasi posisi suatu bagian kapas, kita tidak dapat dengan pasti mengetahui momentumnya atau arah dan kecepatan pergerakannya. Oleh karena itu, ada ketidakpastian dalam pergerakan kapas yang membuatnya tampak lebih mudah jatuh. Sedangkan pada batu, di mana batu memiliki struktur atom yang lebih terikat secara kuat dan seragam dibandingkan kapas. Elektron-elektron di dalam batu lebih terlokalisasi dalam orbital-orbital atom mereka, menyebabkan ketidakpastian posisi dan momentumnya menjadi relatif lebih rendah daripada kapas. Akibatnya, batu cenderung memiliki pergerakan yang lebih terprediksi dan kurang rentan terhadap fluktuasi yang signifikan dalam posisi atau momentumnya. Jadi, berdasarkan teori ketidakpastian Heisenberg, kapas lebih cenderung untuk lebih mudah jatuh dibandingkan batu. Ketika kita melihat kapas dan batu dari sudut pandang mekanika kuantum, kita dapat mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku mereka. Yang pertama, dari struktur atom. Batu umumnya terdiri dari atom yang lebih besar dan lebih padat dibandingkan dengan kapas. Atom dalam batu cenderung lebih terikat secara kuat, sehingga membuatnya cenderung untuk tetap dalam posisi yang relatif stabil. Yang kedua, kekuatan interaksi. Interaksi antara partikel-partikel dalam batu umumnya lebih kuat daripada interaksi dalam kapas. Ini menyebabkan batu memiliki kecenderungan untuk tetap bersama-sama, sementara kapas lebih mungkin untuk bergeser atau terpisah karena interaksi yang lebih lemah antara partikel-partikel penyusunnya. Yang ketiga, sifat gelombang. Mekanika kuantum menunjukkan bahwa partikel-partikel seperti elektron dalam kapas memiliki gelombang yang lebih dominan daripada dalam batu. Ini berarti ada peluang yang lebih tinggi bagi partikel-partikel tersebut untuk menyebar atau bergerak dalam pola gelombang, yang dapat menyebabkan kapas lebih mudah untuk jatuh dibandingkan dengan batu yang memiliki sifat gelombang yang lebih terlokalisasi.